sekarang kita masuk ke hubungan dua peristiwa dan hukum-hukum peluang. Jadi kalau kita punya dua peristiwa A dan peristiwa B, maka kemungkinannya adalah A dan B saling asing atau mutually exclusive atau disjoint. Jadi A sama B ini saling asing, atau A sama B ini peristiwa yang saling terkait atau tidak bebas ya. Kalau ini dia mutually exclusive, disjoint, yang ini saling terkait. Nah, hubungan peristiwa yang paling dasar itu ada komplement, union atau gabungan, dan intersection ya. Dari ketiga hubungan ini nanti akan muncul hukum-hukum peluang. Ini sebenarnya juga udah kita dapetin waktu belajar himpunan kan ya, kemarin di di Matdas ya. Oke. Yang pertama hukum komplement, berarti kalau kita punya A dan B dua peristiwa yang berkomplement, maka PA komplement itu adalah 1 dikurangin peluang dari A. Jadi peluang itu kan totalnya 1 ya. Jadi peluang A ditambah peluang A komplement itu totalnya 1. Contoh pelemparan dadu, kalau peluang A-nya itu adalah mata dadu bukan 5, berarti yang kalau A-nya adalah peluang mata dadu 5, berarti 1/6, berarti yang bukan 5 adalah 5/6. Hukum penjumlahan atau union, berarti kalau kita punya peluang A digabung dengan peluang B, itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangin irisannya. Kenapa? Karena kalau di A ini kan udah ada masuk irisan ya, di B juga ada masuk irisan. Nah, jadi si irisan tuh hitung 2 kali dia. Jadi ketika mau cari A gabung B dikurangin sekali irisannya. Oke. Bila A dan B saling asing, maka irisannya 0 sehingga peluang gabungannya adalah tinggal A tambah B kalau dia irisannya 0 gitu ya. Mana bolpen saya. Jadi kalau misalnya ini A, ya udah ini B, ini A, berarti kan ketika mau hitung peluang A, ini irisannya ikut. Ketika mau hitung peluang B, irisannya juga ikut. Jadi kehitung 2 kali, makanya harus dikurangin sekali ketika mau. Kan kalau gabungan itu mereka semua ini gitu ya. Contoh peluang seorang mahasiswa lulus mata kuliah matematika. Nah, ini juga bisa di-pause, coba dikerjain dulu. Peluang mahasiswa lulus mata kuliah matematika, jadi peluangnya itu adalah 2/3 peluang lulus matematika, terus lulus statistika 4/6. Jadi peluang M 2/3, peluang statistik 4/9, sorry. Nah, peluang untuk lulus sekurang-kurangnya. Jadi peluang untuk lulus sekurangnya. Jadi seenggaknya lulus satu mata kuliah itu adalah 4/5. Berapa peluang dia lulus keduanya? Jadi kan gimana? Di pause dulu, coba dikerjain. Kalau salah satu berarti kan ini gabungan ya, atau ya bisa lulus M, bisa lulus S. Kalau lulus keduanya ini harus lulus M dan S. Jadi yang dicari adalah irisannya. Oke. Jadi ya udah, tinggal cari irisannya pakai persamaan yang tadi ya. Ini manipulasi sederhana, perhitungan sederhana ya. Oke. Nah, kemudian ada peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat ini peluang terjadinya peristiwa apabila peristiwa lain itu telah terjadi atau telah diketahui dulu. Jadi peluang B dengan syarat A itu adalah kejadian B-nya di mana kejadian A-nya udah bersyarat kejadian duluan. Nah, definisinya peluang B bersyarat A itu adalah peluang A irisan B dibagi peluang A, peluang syaratnya. Jadi peluang irisannya dibagi peluang syaratnya, syaratnya si peluang syaratnya ini lebih besar dari 0. Atau sebaliknya, kalau A dengan syarat B berarti syaratnya B, atasnya tetap, bawahnya yang berubah syarat, peluang syarat. Oke. Contoh, sekelompok eksklusif digolongkan dalam status berat badan atau penderita hipertensi. Jadi peluangnya seperti pada tabel. Oke, jika dipilih satu orang eksekutif, jadi dipilih satu orang eksekutif, peluangnya seperti ada. Lihat dulu peluangnya. Jadi ini adalah peluang, nilai peluang orang-orang eksekutif itu. Jadi kalau dia ini peluang, dia punya tekanan darah hipertensi, ini non hipertensi, ini overweight, normal weight, sama underweight berat badannya. Nah, ini berarti berapa peluang yang hipertensi? 0,2 alias 20% hipertensi, 80% non hipertensi.
25% overweight atau keberatan berat badan, 53% normal, dan 22% under. Totalnya 1, kan peluang 1 ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama, berapa peluang orang tersebut dalam golongan yang menderita hipertensi? Berapa peluang hipertensi? Ya udah, peluang hipertensi adalah 0,2. Jelas ya? Peluang hipertensi adalah 0,2. Nah, sekarang pertanyaan kedua, seorang yang dipilih ditemukan overweight. Jadi dia udah ditentuin dulu dia overweight dulu nih, overweight. Jadi ini syaratnya harus overweight dulu. Ya, peluang overweight berapa? Tuh dicek. Berapa peluangnya adalah penderita hipertensi. Berarti kita harus cari peluang dia hipertensi tapi dengan syarat dia overweight gitu. Berarti kan nyarinya peluang hipertensi irisan hipertensi irisan overweight ya dibagi peluang syaratnya peluang overweight. Hipertensi irisan overweight yang atas mana? Hipertensi irisan overweight berarti yang ini ya. Terus syaratnya peluang overweight. Overweight itu adalah ini total. Jadi 0,1 dibagi 0,25 jadinya 0,4 gitu. Jadi ini contoh peluang bersyarat. Nah, definisi tadi peluang bersyarat itu bisa diturunkan lebih jauh lagi. Jadi kita bisa lihat peluang A irisan B itu kan kalau tadi peluang A syarat B itu adalah peluang A irisan B dibagi peluang syaratnya kan ya. Jadi bisa kita tulis juga peluang irisan itu adalah A bersyarat B dikali peluang B. Sebaliknya kalau yang B bersyarat A, syaratnya kan ini ya tadi, ini tuh kayak persamaan yang tadi. Jadi dikumpulin irisannya. Berarti peluang B bersyarat A kan peluang irisannya dibagi peluang A. Jadi peluang irisannya adalah ini. Gitu. Nah, jika A dan B independen, nggak ada syaratnya kan ya, artinya semua bergerak sendiri-sendiri, maka peluang B bersyarat A ini akan jadi peluang B, nggak ada syaratnya. Peluang A bersyarat B akan jadi peluang A karena independen, nggak bersyarat. Jadi peluang A irisan B itu adalah bisa ditulis karena ini kalau independen jadi peluang A dikali peluang B gitu. Jadi kalau dia independen kayak tadi kalau independen gabungan itu kan tinggal A tambah B. Kalau independen perkalian lagi irisan berarti dia tinggal A kali B kalau independen. Tapi kalau ternyata nggak independen ya kayak gini harus ada syaratnya. Ini yang menjadi dasar makanya kita kan kalau nyari peluang ketika dia independen, kalau irisan berarti kita kali, kalau dia gabungan berarti kita tambahin gitu ya kalau nyari peluang yang nanti di belakang-belakang. Oke, kita masuk ke distribusi peluang di video selanjutnya.